Halo Sobat ATR, perkenalkan nama saya Juniarta Panggabean dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan memaparkan tugas Learning Journal Agenda 3 Latsar CPNS Kementerian ATR BPN 2021 dengan tema Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government atau WOG. Di sini kita akan membahas 3 pokok materi. Yang pertama, Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan yang ketiga, Whole of Government atau WOG. Apa saja yang termasuk dengan manajemen ASN? Yang pertama itu aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara atau ASN adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diberikan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa saja yang menjadi hak ASN? Yang pertama, hak PNS, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K, yaitu berupa gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Apa saja kewajiban kita sebagai ASN untuk mendukung pemerintahan Republik Indonesia? Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting untuk birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Prinsip sistem merit yaitu yang pertama, keadilan dan kewajiban, yang kedua, objektif, yang ketiga, berbasis kinerja. Adapun pelaksanaan sistem merit dalam komponen pengelolaan ASN, yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua, penilaian kinerja, yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Ruang lingkup manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen pengelolaan P3K yaitu meliputi
penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan, yaitu ada 9. Yang pertama, kesederhanaan. Kedua, kejelasan. Ketiga, kepastian waktu. Keempat, akurasi. Kelima, keamanan. Keenam, tanggung jawab. Ketujuh, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Kedelapan, kelengkapan sarana dan prasarana. Kesembilan, kemudahan akses. Materi kita yang ketiga yaitu Whole of Government. Whole of Government atau WOG menjelaskan bagaimana instansi pelayan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG dilakukan agar terbangun koordinasi yang baik dan terkoneknya seluruh unit pada entitas keorganisasi dalam sebuah pola komunikasi yang efektif guna mencapai pelayanan yang prima. Mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian pemerintah. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti 1. Dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. Yang kedua, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Ketiga, perkembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Terkait faktor-faktor internal, yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yaitu bagaimana cara melakukannya, yaitu berupa yang pertama, respon pemerintah yang terintegrasi, yang kedua, menghilangkan sekat sektoral, yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah, yang keempat, kolaborasi, yang kelima, koordinasi, yang keenam, sinergitas. Jenis pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan pendekatan WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang dimaksud pelayanan administratif yaitu menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang dimaksud pelayanan jasa ialah menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Ialah menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif. Yang dimaksud pelayanan regulatif ialah melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibagi menjadi 5, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Demikian paparan saya mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terima kasih.